ええ。Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Syah Kuala Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ingin menyajikan video edukasi yaitu dampak penyakit sosial berupa narkoba terhadap identitas nasional. Narkoba adalah salah satu ancaman terbesar yang menggerogoti bangsa kita dari dalam. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan dan merusak ikatan sosial yang menjadi fondasi masyarakat kita. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba bukan hanya sekadar data, melainkan realitas yang meresahkan dan menghancurkan harapan banyak orang. Di balik setiap kasus, ada kehidupan yang terguncang, keluarga yang terpecah, dan masa depan yang terancam. Semua ini menunjukkan betapa mendesaknya bagi kita untuk memahami dan menghadapi persoalan narkoba dengan serius dan tegas. Maka dari itu, pada Project Based Learning ini, kami berusaha menganalisis kerusakan-kerusakan nasional yang disebabkan oleh narkoba dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak penyakit sosial narkoba ini terhadap identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan mewawancarai beberapa pihak yang ahli pada bidang ini. Berikut videonya. Terkait narkotika ini kalau kita bilang hak, sama seperti orang lainnya. Tetapi kalau kita bilang cara dari segi hukum, ya dia bakal terkena hukum. Otomatis dia tidak dapat mengeluarkan surat keluar konvoi atau SKCK. Rehabilitasinya ada dua di sana. Yang pertama itu rehab jalan dan rehab inap. Rehab jalan itu diperuntukkan bagi penyalahgunaan yang dia masuk ke kategori ringan. Ini yang membuat seseorang itu mungkin bisa, kalau misalnya mau beraktivitas segala macamnya masih bisa lah. Nah, tapi kalau sudah dia dikategorikan sebagai pengguna sedang atau pengguna berat, maka dia akan dilakukan rehabilitasi secara inap. Nah, rehabilitasi secara inap ini ada metode-metode tersendiri. Nah, ini biasanya dia tidak bisa keluar untuk melakukan sesuatu misalnya kayak kerja. Nah, itu aja perbedaannya. Jadi dia tetap di dalam tempat rehabilitasi dan dia lakukan dulu penyelidikan ini. Kalau sudah selesai baru dia bisa keluar. Detoksifikasi yang memutuskan zat. Nah, ini adalah salah satu caranya. Akhir sesi rehabilitasi biasa kita berikan pembekalan untuk dia bisa balik lagi ke masyarakat nih. Bahwa dia jangan balik lagi ke ranah narkotika. Kita berikan pembekalan. Kalau kita lihat dari identitas nasional, ya otomatis merusak nama bangsa. Sudah pasti merusak nama bangsa karena penggunaan narkotika ini yang pertama kali diserang yaitu moral dan otak manusia. Generasi muda itu seperti kalian yang di bawah kalian ini, kalau sudah terkena, kalau banyak yang terkena dampaknya, maka Indonesia sudah pasti tidak bisa meregenerasi. Lalu terkait dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya ada seseorang yang menggunakan narkotika. Nah, dia biasanya itu cenderung kena 3 dampak. Yang pertama itu dampak secara keuangan sudah pasti, lalu ada dampak kesehatan sudah pasti, dan terakhir adalah dampak sosial. Biasanya dia lebih merugikan orang lain. Biasanya dia cenderung untuk dapat merusak, mencuri, merupakan salah satu efek dari narkotika ya. Jadi kalau dibilang dampak sosial ada, dampak kesehatan ada, dampak keuangan juga ada. Nah, ini dapat mengakibatkan seseorang mengurangi nilai-nilai Pancasila. Dari pemaparan Pak Taufan tadi, dapat kita ketahui bahwa narkoba dapat memberi dampak yang buruk dalam kehidupan sosial di negara kita. Namun, para pengguna narkoba ini tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dan mendapat pemulihan dari pemerintah. Tidak sampai di situ, pemerintah juga memastikan si pengguna narkoba ini dapat kembali membumi di masyarakat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila serta menjunjung identitas nasional dengan baik dan sejahtera. Kami juga mengunjungi pusat rehabilitasi narkoba di wilayah Banda Aceh. Berikut adalah video. Kita ini ditunjuk menerima program restoratif justice. Kalau mereka itu punya tertangkap misalnya oleh pihak kepolisian, mereka itu punya hak untuk di asesmen, tim asesmen terpadu. Dikaji, ditanya, diperiksa.
Ternyata dari hasil pemeriksaannya dia ini pemakaiannya barang bukti yang didapat saat ditangkap di bawah 0,1. Kalau di bawah itu mereka layak untuk direhabilitasi. Banyak candu penjara penuh lapas. Padahal mereka cuma bisa seharusnya direhab. Nah, jadi mereka tuh direhabilitasi lah biar dimanusiawi. Itu di sini programnya sekarang yang sudah dilakukan dengan pemerintah kita, khususnya dengan Kementerian Kesehatan. Dengan menggunakan metodenya itu terapeutik community, gizi, dan narkotik anonimus, serta digabungkan dengan hospital base berbasis rumah sakit. Jadi programnya itu lebih kepada program rehabilitasi yang terpadu seperti itu, kombinasi. Ya tentunya kan yang residen yang direhab di sini itu mereka tuh semua tuh tidak atas keinginan sendiri, maksudnya tuh dipaksa. Sehingga tantangannya itu mengubah keinginan mereka tuh untuk rehab. Yang kedua, program yang kita berikan itu cukup singkat, dalam artian singkat rehabnya 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena ini memang programnya pemerintah dan mereka itu di sini rehabnya gratis. Jadi mengubah perilaku yang awalnya mereka itu yang semaunya itu kita buat aturan-aturan, mereka tuh masih ada penolakan. Tantangan kita bagaimana program kegiatan yang kita berikan ini bisa mengubah mereka. Kemauan mereka itu yang susah diberikan, dipaksakan, itu tantangan terbesar kita dalam menghadapi mereka. Jelas, kita selalu sampaikan begitu si pasien datang kemari, keluarga datang, kita kasih tahu ini keluarga yang paling utama nanti untuk datang kemari mendukung pemulihannya. Cuma kita di sini ada aturan keluarga, kita kasih batas agar kita kembalikan lagi fungsi keluarga. Hukum keluarga sangat besar. Pelan-pelan ini kan sama si residennya bahwa keluarga lah yang menyelamatkan dia. Jika ada konflik, ya kita ini kan temukan begitu si pasien ini pertama kali jumpa, memang ini harus kita dampingi. Dikasih tahu bahwa tujuan keluarga merehab kami kemarin untuk perubahan. Setelah mereka 21 hari ini merasakan, mana mama saya, mana bapak saya, bahkan mereka dua yang minta maaf ke keluarga. Konflik itu akan ini sendiri, jadi anak pun akan merasa fungsi keluarga itu sangat penting bagi dia. Jadi nggak ada lagi konflik. Ya kalau memantaunya kan kita di sini tuh rawat inap. Yang kedua kita punya kegiatan-kegiatan yang memang mereka itu punya schedule dari pagi sampai malam. Di sini kita tuh punya pendampingan dalam program itu ada namanya konselor, ada namanya perawat. Konselor khusus bagian programnya, kalau perawatnya terus sesuai keperawatan. Jadi selalu memang kita bantu perkembangan residen ke pendampingan. Jika ada kendala kita lakukan case kompren atau bedah kasus. Kenapa sih residen ini tidak ada progres perkembangannya? Ini kita kaji. Ternyata dia masalahnya di sini. Nah, kita cari solusinya. Proses rehabilitas narkoba merupakan proses yang memberikan kesempatan kepada semua individu untuk kembali pulih dan dapat kembali beraktivitas aktif di masyarakat. Rehabilitas narkoba ini memiliki hubungan dengan identitas nasional yang ada pada Pancasila kedua, Sila ketiga, dan Sila kelima. Dalam Sila kedua, kita dapat menghubungkan bahwa proses rehabilitas memberikan kesempatan kepada semua individu untuk kembali pulih dan dapat berkehidupan aktif di masyarakat. Persatuan Indonesia berkaitan dengan banyaknya pihak yang ikut serta dalam melaksanakan rehabilitasi itu, baik pihak medis, BNN, dan keluarga. Dan pada sila kelima, rehabilitas narkoba ini berbasis dengan pemulihan fisik, psikologi, dan sosial tanpa membedakan pihak manapun. Dari pemaparan Pak Taufan dan Pak Zubir tadi dapat kita ketahui bahwa dampak narkoba terhadap identitas nasional dan nilai-nilai Pancasila sangatlah buruk, sehingga pemerintah pun menyediakan banyak program pemulihan agar warga-warga negara Indonesia yang terkena narkoba dapat pulih dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Sekian hasil proyek dari kelompok kami. Terima kasih.